pula. Itu kemudian Bapak Ibu ada dikenal dengan istilah new normal atau berdampingan. Dia tidak bisa dihabiskan COVID-19 ini, corona ini. Mau tak mau pilihannya kita harus berdampingan. Tapi jangan sampai tertular. Terkait dengan sektor pendidikan, pemerintah ada mengeluarkan surat keputusan Pak Menteri ya, tentang panduan pembelajaran, ada buku panduannya. Kemudian di tingkat pemerintah Kabupaten Pandeglang minggu lalu kalau saya tidak salah, Ibu Bupati sudah mengeluarkan surat edaran untuk persiapan sekolah pertemuan tatap muka. Ini harus disikapi, harus kita jalankan keinginan dari banyak pihak untuk orang tua. Kita juga rapat dengan orang tua. Kita bikin surat pernyataan kalau orang tua itu membolehkan atau orang karena maaf pada waktu kemarin dia kedatangan pengawas siap tidak dengan sarana yang ada di set. COVID-19 mungkin yang datang hari Sabtu kemarin sebagian besar sudah dapat, tapi kali ini memang kita punya informasinya agak lebih sedikit konkret. Kita juga ada nanti diskusi kelompok, nanti kita juga ada sharing di sini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang corona. Mungkin dari ibu-ibu ada yang udah tahu corona ini apa ya? Iya, virus, iya Bu Ella, virus. Nah, kalau virus ini sifatnya seperti apa ya Bu ya? Tidak terlihat ya, tidak terlihat. Kalaulah dia seperti upil saja yang kecil, mungkin bisa kelihatan. Oh, kamu kena corona, gitu ya. Nah, iya, silakan diurutkan Ibu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena ini cerita menurut versinya Ibu, silahkan. virus tadinya masuk. Iya. Ini Ya, ada kok di sini. Silahkan Ibu membuat cerita. Oh, jadi dibikin cerita seperti itu ya Bu. Ini gambarnya. Iya, dibikin cerita Bu. Batuk atau bersin dengan sembarangan tanpa ditutup ya, jadi muncrat kemana-mana. Akhirnya muncratan tersebut dinamakan droplet ya, muncratan dari ludah atau dari ludah itu namanya droplet, jatuh di permukaan. Kemudian ada seorang perempuan yang mengambil barang. Kebetulan barang tersebut sudah terkena droplet dari orang yang bersin tadi. Akhirnya tangannya sudah terkena virus, dan tanpa sengaja dia menggaruk wajah, memegang mata, atau memegang hidung, atau mungil atau apa ya. Dan akhirnya droplet tersebut terhirup, kemudian lalu masuklah ke dalam tubuh virus tersebut ya. Droplet tersebut sudah tercemar virus ya, masuk ke dalam tubuh. Akhirnya si orang yang di dalam tubuhnya terkena virus itu masuk ke sebuah kelompok, baik itu kelompok belajar, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Nah, ini karena tidak pakai masker, tidak jaga jarak, akhirnya menyebarlah virus itu ke banyak orang. Sungguh seram sekali ya Bapak Ibu. Nah, untuk pencegahannya, ketika bersin usahakan ditutup menggunakan tangan atau pakai tisu ya. Kemudian
sesering mungkin. Kemudian jangan sekali-kali menyentuh wajah, sering cuci tangan pakai sabun, jangan pernah Menyentuh memegang area wajah sebelum cuci tangan, ya. Kemudian supaya droplet tidak terhirup, usahakan selalu pakai masker, ya. Selalu pakai masker. Kemudian apabila virus sudah masuk ke tubuh, Bapak Ibu harus isolasi mandiri, ya, harus isolasi mandiri. Kemudian jika bepergian, jika berkerumun, gunakan lagi masker dan harus jaga jarak 1-2 meter. Mungkin itu saja penjelasan cerita dari grup genap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang bergiliran dengan berbagai cara. Nah, saya sempat ingin sekali menyempatkan waktu juga bersama teman-teman untuk melihat seperti apa sih kondisi di sekolah. Kalau di Amdasinar Habis dari sini, RTL yang akan dilaksanakan yaitu sosialisasi COVID-19, penanggung jawab kepala sekolah dan pembina PMR atau UKS, sasarannya guru, yang akan dilaksanakan Senin tanggal 24 Agustus jam 8. Bantuan teknis yang diharapkan narasumber dari MSF, karena kalau dari Puskesmas biasanya pada sibuk, ya. Jadi minta dari MSF. Kemudian yang kedua, pembentukan TGC dan pembuatan SK, sasarannya guru, yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 25. Nanti belum ditulis, minta pendampingan dari tim MSF, biasanya Pak Sule yang suka rajin ke sekolah. Kemudian yang ketiga, sosialisasi COVID-19, penanggung jawab kepala sekolah, sasarannya siswa. Waktu pelaksanaan tanggal 25 sampai tanggal 29, yang akan dilaksanakan di kelas masing-masing oleh wali kelas. Kalau bisa mohon pendampingan juga dari MSF. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, sosialisasi COVID-19, penanggung jawab kepala sekolah, sasarannya perwakilan orang tua, yang akan dilaksanakan Senin tanggal 31 Agustus. Nanti akan dilaksanakan oleh wali kelas. Kalau bisa minta pendampingan juga, takut ada kekurangan informasi dalamnya. Kemudian yang keenam, sosialisasi pembuatan dan penggunaan disinfektan, penanggung jawab kepala sekolah dan TU, sasarannya office boy dan TU. Waktu pelaksanaan Selasa tanggal 1 September, juga mohon pendampingannya dari MSF. Mungkin sekian dari SMP 1 Labuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.